Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bapak Ibu cerdas Kota Makassar. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi mengenai penerimaan peserta didik baru untuk tingkat TK, SD, dan SMP Kota Makassar tahun 2022. Kita mulai dari dasar hukumnya, yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023 untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Di mana layanan pendidikan di Kota Makassar ini terdapat pada peta seperti ini. Misalnya di sini untuk Kecamatan Manggala itu terdapat 30 SD, di mana ada juga 14 SD swasta dan 5 SMP negeri dan 7 SMP swasta. Kita lanjut. Di sini untuk zonasi, untuk misalnya zona Manggala itu berada pada zona yang keempat, yaitu Manggala, Panakukan, dan Rapocini. Untuk zona-zona lainnya bisa dilihat di sini. Kita lewati. Nah, untuk serapan, ini informasi serapan SD tahun 2022, di mana anak usia 6 tahun 21.946. Kemudian untuk serapan SMP, di mana anak usia 12 tahun sebanyak 25.733. Di mana lulusan SD yaitu 26.608. Nah, nantinya untuk PPDB daya tampung untuk di TK itu maksimal 20 orang, untuk SD 28 orang, dan SMP maksimal 32 orang per rombel atau per kelas. Nah, untuk jalur pendaftaran, untuk SD ada zonasi, non zonasi berupa afirmasi dan perpindahan. Sedangkan SMP ada zonasi, untuk non zonasinya ada afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Untuk SD tidak ada prestasi ya. Nah, kita lanjut mengenai kuota. Nah, untuk jalur SD di mana untuk zonasinya yaitu sekitar 75%, afirmasinya 20%, dan untuk perpindahan 5%. Sedangkan SMP untuk zonasi adalah 70% dari kuota, kemudian 20% afirmasi, 5% perpindahan, dan 5% prestasi. Jadi misalnya untuk SMP 70% jalur zonasi. Misalkan dalam sebuah SMP yang diterima adalah 100 orang siswa, maka untuk zonasi hanya akan dibuka untuk 70 kursi calon siswa saja. Nah, adapun juga untuk daerah-daerah di luar perbatasan, jalur zonasi perbatasan di mana siswa luar kota itu hanya 5% dari total keseluruhan. Nah, ini frameworknya, kita lewati saja. Nah, untuk alurnya di sini yang pertama pada April sampai Mei 2022 ini adalah verifikasi data, dan ini sudah dilewati. Kemudian Mei sampai Juni 2022 itu simulasi sementara berlangsung ya. Ini simulasi internal. Nanti selanjutnya ada pelaksanaan PPDB yaitu pada bulan Juni sampai Juli 2022 dan akhirnya diumumkan pada bulan Juli 2022. Nah, ini yang penting, jadwalnya untuk pendaftaran jalur zonasi yaitu pada tanggal 20 sampai 24 Juni. Nah, dibuka pada pukul 8.00 sampai pukul 17 WITA atau pukul 5 sore. Dan diumumkan tanggal 25, mana pendaftaran ulang tanggal 25 sampai 28. Untuk pendaftaran jalur non zonasi yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai 22 Juli, dimulai pukul 8 sampai pukul 17. Untuk pengumuman sendiri itu tanggal 3 Juli. Kemudian pendaftaran ulangnya yaitu tanggal 3 sampai 6 Juli. Nah, untuk persiapan masuk sekolah nanti tanggal 7 sampai 17 itu dilaksanakan secara luring atau luar jaringan. Artinya ini kita sudah bertatap muka. Untuk daring yaitu dalam jaringan atau orang tua mendaftarkan lewat internet seperti itu. Dimana diperkirakan hari pertama masuk sekolah adalah tanggal 18 Juli 2022 dan anak-anak akan mengikuti masa orientasi pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2022.
Adapun persyaratan untuk jalur zonasi SD, yang pertama yaitu diperuntukkan bagi anak-anak yang berada di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Makassar. Nah, yang tadi seperti kayak untuk zona Manggala, ada juga Panakukang, dan beberapa zona-zona tadi yang sudah terbagi. Kemudian yang kedua yaitu berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun 0 bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Jadi yang di sini di sini berusia 7 tahun ya. Nah, kalau misalnya dalam pendaftar tersebut tidak berusia 7 tahun, maka boleh didaftarkan dengan catatan nilai usia paling rendah adalah 6 tahun. Kemudian yang ketiga, persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan jika peserta didik tersebut memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, di mana ini dibuktikan dengan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Keempat, yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, adapun nantinya misalnya kartu keluarganya tidak berusia 1 tahun, maka boleh melampirkan kartu keluarga yang lama yang dimana alamatnya itu tidak berubah. Jadi di sini hanya perubahan biasanya kalau ada penambahan anggota. Kemudian yang kelima, dalam hal kartu keluarga tidak dapat dimiliki, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Itu pun hanya pada kondisi tertentu, yaitu pada kondisi bencana alam atau bencana sosial, di mana ini surat domisili ini diterbitkan oleh lurah setempat. Yang keenam, calon peserta didik wajib memilih 3 sekolah. Jadi pendaftaran zonasi dalam suatu wilayah zonasi diurut berdasarkan yang paling dekat dari rumah si pendaftar. Kemudian yang ketujuh, pendaftar terdapat pilihan sekolah swasta bagi yang mau. Kemudian yang kedelapan adalah kelulusan berdasarkan usia. Jadi untuk usia 7 tahun insya Allah akan diterima. Sedangkan untuk di bawah 7 tahun itu menurut domisili. Jika sama maka menurut waktu pendaftaran. Jadi urutannya usia dulu untuk kelulusan 7 tahun. Kemudian selanjutnya diurut berdasarkan domisili dan selanjutnya adalah waktu pendaftaran. Sedangkan untuk persyaratan jalur SMP yaitu untuk hampir sama dengan yang di SD. Yang pertama adalah yang berdomisili wilayah zonasi yang ditetapkan, berusia paling tinggi 15 tahun dan telah menyelesaikan kelas 6 atau SD dan bentuk lain yang sederajat. Kemudian ketiga, persyaratan usia dibuktikan dengan kartu keluarga dan telah menyelesaikan kelas 6, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya, misalnya SKL seperti itu. Kemudian yang keempat, domisili peserta berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun, sama seperti yang di SD tadi. Kemudian yang kelima, kartu keluarga tidak dapat diganti dengan kartu keluarga dapat diganti dengan catatan kondisi bencana alam atau bencana sosial. Kemudian yang keenam, calon peserta didik memilih 3 sekolah, sama seperti tadi. Kemudian yang ketujuh, terdapat juga sekolah swasta yang bisa dipilih oleh pendaftar berdasarkan yang paling dekat dari rumah pendaftar. Nah, untuk yang ke-8, perbedaan dari SD adalah kelulusan akan berdasarkan pada domisili. Nah, jika seandainya sama, maka akan diurut berdasarkan usia, dan jika masih sama, maka diurut berdasarkan waktu pendaftaran. Untuk afirmasi SD dan SMP, di mana persyaratan untuk jalur afirmasi atau non-zonasi dari afirmasi ini, yang pertama adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, mana merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menyertakan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan yang keempat, jika jalur afirmasi melampaui jumlah kota, maka akan ditentukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik. Untuk PPDB persyaratan jalur perpindahan, yang pertama adalah merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi.
Kemudian yang kedua, perpindahan orang tua ini diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tuanya melakukan perpindahan tugas. Mana perpindahan tugas ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua. Kemudian yang keempat adalah jika terdapat sisa kuota dari jalur perpindahan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua Walid mengajar. Selanjutnya, penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua ini akan diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta yang terdekat dengan sekolah. Nah, kemudian khusus SMP nih ada persyaratan jalur prestasi, yaitu diperuntukkan untuk calon siswa yang berprestasi domisili di dalam maupun di luar zonasi. Kemudian yang kedua ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Yang ketiga, nilai rapor menggunakan nilai total rapor pada 5 semester terakhir. Nah, kemudian prestasi yang dimaksud di sini adalah hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik ataupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, tingkat provinsi, kabupaten, kota yang dilaksanakan secara berjenjang pada kementerian, yaitu O2SN, FL2SN, dan OSN atau KSN dari Kementerian Agama ataupun organisasi yang sah. Selanjutnya yaitu organisasi yang dimaksud di sini yang berada dalam naungan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Yang keenam, bukti untuk prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan atau paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian yang ketujuh adalah calon peserta didik yang memiliki piagam atau sertifikat lebih dari 1, maka prestasi yang dinilai hanya 1, yaitu pada kriteria lomba yang paling tinggi. Nah, ini adalah rankingan akademik dan poinnya. Terima kasih. Ini silakan mengikuti di www.disdik.makassar.go.id dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.